Bapak sekalian, Allah, mari kita mengawali kaji kita siang ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini kita karena akan menyambut datangnya bulan mulia, bulan suci Ramadan, maka tema kita mengingatkan kembali tentang amalan utama di bulan suci Ramadan, gitu ya. Kalau kita melihat kalender dan beberapa informasi Bapak Ibu, insya Allah kita akan mengawali Ramadan menurut informasi resminya, kita akan ada perbedaan ini awalnya nih ya. Kalau dari Muhammadiyah itu sudah memutuskan awal Ramadan itu 2 April, hari Sabtu. Jadi Jumat malam itu sudah tarawih. Tapi kalau dari penjelasan para ahli falak, termasuk para para saintis ilmuwan kita di LAPAN, kemungkinannya itu akan jatuh hari Ahadnya, hari Minggunya, gitu ya. Tapi lebarannya insya Allah sama, tapi awalnya saja. Jadi kemungkinannya begitu, tapi mudah-mudahan bisa sama juga. Kenapa beda? Karena memang ada kriteria yang berbeda, gitu ya. Kriteria yang berbeda ini saya kira sudah menjadi hal yang biasa, jadi tidak perlu kita masalahkan, dan seandainya berbeda ya tinggal kita milih saja mana yang mantap menurut kita untuk kita yakini bersama, untuk kita pilih pendapatnya. Karena toh insya Allah semuanya juga benar, gitu ya. Baik, mari kita mengawali kaji kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara bentuk amaliyah utama bulan Ramadan itu ada 4, Ibu. Ada 4 amalan utama Ramadan. Ya, 4 itu apa saja? Yang pertama tentu adalah yang sifatnya wajib, ya, yang hukumnya wajib, yaitu ibadah puasa. Mari kita lihat ayatnya di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 183. Surah 2 ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Iya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua berpuasa, seperti halnya diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dalam ayat ini redaksi yang digunakan kata diwajibkan. Tetapi jangan kita menganggap bahwa puasa itu manfaatnya untuk Allah, kegunaannya untuk Allah, itu tidak, gitu ya. Meskipun redaksi ayatnya menyatakan diwajibkan, kita harus meyakini bahwa manfaat dari ibadah puasa dan semua ibadah yang Allah syariatkan hakikatnya untuk kepentingan manusia, bukan untuk Allah. Karena Allah tidak membutuhkan apapun dari manusia ini. Misalnya Allah berfirman dalam hal ini surah nomor 35, surah Fatir, ayat yang ke-15. Allah berfirman, Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak membutuhkan sesuatu, maha terpuji. Iya, wahai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah, kamulah yang memerlukan Allah. Sedangkan Allah tidak membutuhkan apapun dari manusia. Ya, itu poin utamanya. Sehingga setiap bentuk ibadah, amal soleh, kebaikan yang kita lakukan, Bapak Ibu, hakikatnya itu untuk kepentingan manusia, termasuk ibadah puasa. Meskipun terkadang hikmah dari ibadah ini tidak atau belum semuanya kemudian diketahui oleh manusia, tapi hakikatnya kita meyakini bahwa ibadah puasa itu adalah dan ibadah yang lain itu kepentingan manusia. Allah misalnya berfirman di satu ayat, yaitu surah 41, surah Fussilat ayat 46, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid. Barang siapa mengerjakan
mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzolimi hamba-hambanya. Iya, barang siapa berbuat kebajikan, beramal soleh, maka kebaikan, kebajikan dari amal soleh itu untuk dirinya sendiri. Itu ya poinnya di situ Bapak Ibu. Sehingga sebaliknya yang berbuat jahat, akibat dari perbuatan jahatnya, ya hanya menimpa diri sendiri. Nah ini poin pertama, maka ibadah puasa yang Allah syariatkan nanti ya di bulan Ramadan, maka bagi Bapak Ibu yang mungkin ada hutang puasa sebelumnya dan karena tidak ada uzur, kecuali kalau uzur itu artinya halangan ya, bisa karena sakit, bisa karena sudah usia lanjut sehingga ada kesulitan dan berat untuk mengerjakannya, agama memberi solusi apa? Ya, kita bisa tetap mendapatkan pahala ibadah puasa dengan syarat apa? Membayar fidyah. Nah, itu surah nomor 2 ayat 184 Allah berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'ala alladziina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Iya, jadi kalau tahun lalu atau sebelum-sebelumnya memang tidak mampu berpuasa sehingga kemudian akhirnya juga tidak bisa lagi di tahun ini misalnya, nah itu agama memberi solusi agar kewajiban kita gugur, kita mendapat pahala, maka kalau mampu bayar fidyah, ya, membayar fidyah. Nah, bayar fidyah itu nilainya berapa? Secara umum itu para ulama mengatakan ya kalau kita puasa sehari ditinggalkan maka bayar fidyahnya adalah senilai makanan yang dikonsumsi fakir miskin. Yang dinilai yang kita konsumsi kita maksudnya yang diberikan pada fakir miskin. Misalnya apa? Kalau nilai harian yang kita makan katakanlah antara 50 sampai 75 atau 75 sampai 100.000 itu kalau dikurskan dinilaikan maka berarti kita tinggalkan satu hari dan kita berikan fidyahnya kepada fakir miskin senilai tersebut. Kenapa demikian? Ya karena salah satu hikmah dari ibadah puasa adalah membangun kesadaran sosial agar kita selalu di samping untuk istiqomah habluminallah juga kita berbuat baik dengan sesama manusia. Ini ya, ini berkaitan dengan kewajiban utama kita tentang ibadah puasa di bulan Ramadan. Ketentuannya seperti apa? Nah, ini kita lihat di surah nomor 2 surah Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurlah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya
kepada manusia agar mereka bertakwa. Iya, jadi ketentuan ibadah puasa dari durasi waktunya itu sejak fajar, ya, itu yang disebut benang putih itu fajar, sampai kemudian benang hitam itu maksudnya adalah malam hari, yaitu maghrib sebagai awalnya. Itulah durasi umumnya atau ayat mengatakan demikian. Bagaimana dengan satu wilayah yang misalnya tidak normal waktu siang malamnya, ya kan? Misalnya di beberapa negara di Skandinavia, ya apalagi dekat wilayah kutub itu kan siangnya tidak normal, gitu. Sehingga kemudian ada kalanya bulan puasa itu siangnya panjang, ada yang sampai 20 jam, ada 18 jam. Padahal normalnya kan 13 jam gitu ya. Nah, di sini ada solusi. Yang pertama apa? Yang pertama, ya ikuti sesuai bunyi teksnya. Maka puasa panjang. Karena apa? Nanti giliran puasa pendek ya tetap sama begitu ya. Tapi yang kedua ada solusinya. Ikut waktu yang normal di terdekatnya. Kalau normal dekatnya misalnya tidak jauh dari wilayah tersebut, negara tersebut, ada waktu normalnya puasanya berapa? Maghribnya kok puasa 15 jam ya sudah, meskipun kelihatan siang, kita tetap sudah membatalkan, itu boleh gitu. Atau juga pilihannya tidak puasa dulu, nanti kemudian puasa dibayar di hari yang lain setelah situasinya normal. Jadi dalam konteks ini Allah memberi banyak pilihan sehingga di ayat yang lain itu dikatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Karena hakikatnya puasa itu bukan persoalan berapa lama kita lapar, berapa lama kita menahan haus, berapa lama kita menahan yang membatalkan, tapi yang terpenting adalah kesadaran kita untuk selalu berjuang mengendalikan diri. Ya, maka salah satu tujuan utama puasa apa? Bertakwa. Inti dan ciri orang bertakwa itu apa? Kemampuan mengendalikan dirinya. Itu ibadah utama kita dari bulan Ramadan, yaitu apa? Puasa di bulan Ramadan. Nah, itu yang pertama, Pak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua, ibadah utama selama Ramadan itu adalah ibadah malam, qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan artinya kita bangun malam untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Pertanyaannya, ibadah apa itu isinya Qiyamu Ramadan itu? Tentu yang pertama adalah sholat tahajud. Nah, itu yang pertama. Dan ini sudah sering kita sampaikan, satu-satunya sholat sunnah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah tahajud. Nah, mari kita lihat ayatnya ya. Surah 17 ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Iya, ini ya, yaitu apa? Untuk bangun malam tahajud. Ayat ini bicara waktunya umum Bapak Ibu, tidak hanya di bulan Ramadan. Ya, tapi kemudian secara khusus kalau itu kita kerjakan di bulan Ramadan, Rasulullah dahulu tahajudnya lebih panjang ketika dibandingkan bulan biasa. Maka karena tahajudnya panjang, seringkali Nabi itu setelah 4 rakaat, 2 kali salam, beliau istirahat. Nah, istirahat itu dalam bahasa Arabnya adalah tarawih. Tarwih itu istirahat maknanya ya, sehingga kemudian sholat malam di bulan Ramadan masyhur menjadi istilah sholat tarwih begitu. Nah, sekarang tidak masalah panjang pendeknya, yang penting kalau Ramadan yaitu sholatnya tarawih. Maka berarti apa? Sebetulnya tarwih itu adalah ya sholat qiyamul Ramadan atau tahajudnya di bulan Ramadan, tarwih. Maka kalau ada yang berpendapat kalau sudah tarwih di bulan Ramadan ba'da Isya nanti nggak perlu tahajud, ada benarnya juga. Tapi bukan berarti nggak boleh, tetap boleh saja, ya kan? Karena apa? Karena
sholat tahajud itu tidak ada batas rakaatnya berapa maksimalnya. Kalau minimalnya ada, ya, tapi kalau maksimal tidak ada. Maka sudah tarawih bersama setelah Isya, misal apakah di masjid atau di rumah, karena mungkin ada buka bersama ya, kok ingin nanti sebelum sahur tarawih lagi atau tahajud lagi, boleh. Ya, catatannya apa? Kalau sudah witir, nah jangan witir 2 kali. Kenapa? Karena witir artinya sholat malam yang jumlah rakaatnya ganjil. Kalau sampai 2 kali, maka jadi genap dalam 1 malam. Padahal witir artinya ganjil, gitu ya. Yang jelas, ini ibadah yang juga sangat dianjurkan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita, yaitu apa? Ibadah malam pertama utama adalah sholat. Nah, bagaimana? Apakah boleh kita mengerjakan jenis sholat lainnya? Misalnya sholat sunnah hajat, misalnya sholat apalagi, misalnya tasbih, monggo, boleh saja, tidak ada larangannya. Jadi selama Ramadan, setelah tahajud kita ingin nambah tahajat, kita ingin nambah tasbih dan seterusnya, itu boleh-boleh saja, ya, termasuk witirnya. Nah, apakah hanya sholat yang dianjurkan selama malam Ramadan? Tidak. Nah, Al-Quran juga memuji bagi orang-orang yang menghidupkan waktu malam Ramadan, di antaranya dengan apa? Wabil asharihum yastaghfirun, yaitu mereka orang-orang yang di waktu ketika sahur, baik sebelum atau setelah makan sahur, itu mereka banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat surah nomor 51. Namanya surah Az-Zariyat, ayat yang ke-18. Allah berfirman di ayat ini, di antara ciri orang yang bertakwa adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Iya, dan di akhir malam, mereka itu siapa yang dimaksud di ayat ini? Mereka orang-orang yang disebut orang bertakwa itu, mereka mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon ampun dari apa? Dari segala kesalahan kita, kekhilafan kita. Termasuk memohon ampun dari ketidakmauan kita mohon ampun. Nah, kan gitu. Karena manusia itu tempatnya khilaf, tempatnya berbuat salah, tempatnya berbuat dosa. Kalau ada orang yang merasa tidak punya dosa, itu dosa. Dosanya apa? Dosanya Anda merasa tidak punya dosa, itu dosa itu. Kan gitu ya. Sehingga kalau kita lihat ciri yang juga orang yang disebut diridhoi oleh Allah, siapa mereka ini? Satu lagi kita lihat ya, ini ibadah malam yang bagus sekali. Surah nomor 3 Ali Imran. Ali Imran ayatnya yang ke-17, Allah berfirman di sini yang menyebut tentang apa namanya, orang-orang yang beristighfar di waktu di akhir malam ya. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina fi sabilillah wal mustaghfirina bil ashar. Juga orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Iya, orang yang memohon ampun pada waktu sebelum fajar. Waktu sahur itu waktu sebelum fajar. Jadi Bapak Ibu, apalagi selama Ramadan ya, sebelum kita makan sahur atau ibadah sahur gitu, kok sudah terbangun, misalnya kita bangun katakanlah jam 2 atau jam setengah 3, itu kan bagus ya, terus setengah 4, kita ingin makan sahurnya jam 4, masih ada waktu itu, mungkin tambah sholat tahajudnya, terus banyak istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, mohon ampun pada Engkau ya Allah. Atau kemudian kalau kemudian mau panjang dikit, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih misalnya. Atau yang lebih keren, mau yang panjang lagi, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, dan seterusnya. Diperbanyak, dibanyak-banyakin. Kalau itu bisa dilakukan, itu berarti kita telah melaksanakan ibadah utama selama Ramadan ya. Cuma memang cobaannya sekarang agak berat karena kita
biasanya itu digoda dengan apakah TV, apakah itu HP gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus bijaksana kita memanfaatkannya agar waktu bulan Ramadan atau malam-malam Ramadan tidak berlalu dengan sia-sia tanpa kita berikan makna dengan ibadah yang baik gitu. Nah, termasuk ibadah malam yang utama juga, meskipun ini enggak hanya malam ya, boleh siang juga, yaitu apa? Yaitu i'tikaf. Tadi kan disebut di ayatnya ya. I'tikaf itu apa? Ibadah yang kita lakukan di masjid ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya i'tikaf. Ya. Maka kalau ada yang nanya, boleh enggak Pak kita i'tikaf di rumah? Kalau i'tikaf dalam arti syariat ya bukan boleh ya. Artinya apa? Kalau kita lakukan di rumah itu namanya ya ibadah biasa. Kita zikir di rumah ya boleh, sholat di rumah ya boleh, tilawah Al-Quran di rumah ya boleh. Nah, itu yang sudah sampai Kalau cuma Jumat doang ya? kita lakukan semuanya itu di masjid, maka kemudian itu yang kita sebut dengan istilah i'tikaf ya. I'tikaf itu memang syaratnya harus di masjid ya. Kalau di mall ya enggak boleh, bukan i'tikaf namanya itu ya. Kalau sholat boleh ya, tapi kalau di mall namanya shopping. Nah, kira-kira gitu. Ya, ini beberapa contoh ibadah malam di bulan Ramadan, wabil khusus sholat tarawih, qiyamul Ramadan, zikir dan seterusnya. Nah, jangan lupa makan sahur juga ibadah, Pak Ibu. Orang sering kemudian mengabaikan ya, misalnya apa enggak mau sahur, alasannya aku juga kuat kok, misalnya gitu kan. Karena padahal seharusnya diyakini kita menjalankan ibadah makan sahur itu adalah sunnah yang pasti ada hikmahnya, ada keberkahannya di situ. Gitu kan. Sehingga kemudian meskipun hanya seteguk air atau segelas jus atau sepiring nasi itu ya tetap sahur judulnya. Ya nggak harus makan besar sih, ya cukup sepiring nasi ya itu sudah sahur namanya gitu ya. Sehingga kemudian yang penting nawaitu kita, niat kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk makan sahur. Nah, ada yang bertanya, Pak, katanya imsak itu nggak ada ya, nggak boleh. Nah, itu mungkin karena biasanya di bulan Ramadan ada yang sering seperti itu. Apakah benar imsak itu tidak ada? Baik, imsak itu adalah bentuk kehati-hatian Bapak Ibu. Ini aturan yang disampaikan oleh para ulama agar kita berhati-hati. Agar ketika waktu azan subuh, azan subuh itu tidak langsung berdiam gitu. Maka kita ada spare waktu ya. Spare waktu yang cukup untuk apa? Nantinya setelah masuk subuh betul-betul kita sudah tuntas, sudah selesai. Itu namanya mimbabi hati-hati ya, ya. Untuk bab tentang sifat kehati-hatian, mimbabil ikhtiyat namanya. Atau kemudian ada juga yang mengatakan untuk kehati-hatian supaya tidak melanggar batas. Nah, itu dalam fikih namanya mimbabi sadduz syariah, ya, sadduz zari'ah. Yaitu kita menahan diri untuk tidak melanggar aturan-aturan itu. Ya, jadi artinya apa? Itu bagus tentuan tentang seputar masalah ketentuan imsak. Yang pasti waktu imsak bukan berarti tidak boleh sama sekali. Ya, kalau memang masuk misalnya kita masuk imsak, sementara masih ada jus yang belum diminum, susu yang belum habis, obat vitamin yang belum diminum, boleh, tetap nggak masalah. Karena memang pas selesainya itu subuhnya itu. Kalau sudah masuk waktu subuh, azan subuh, kalau sekarang subuhnya kurang lebih jam 4:42, 43, nah itu udah nggak boleh. Wah, apalagi jam 5 masih minum glak-glak itu nggak puasa namanya ya. Itu tidak berpuasa karena sudah melewati saat waktu subuhnya gitu. Baik, ini yang kedua Pak Ibu. Yang kedua dari ibadah utama Ramadan kita adalah qiyamu Ramadan. Nah, di mana Rasulullah juga mengatakan maqama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, di redaksi hadis lain dikatakan man shoma Ramadan.
Barang siapa yang berpuasa. Nah, ini intinya apa? Intinya adalah sedapat mungkin kita berusaha untuk untuk apa? Menghidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak ibadah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita masing-masing. Kira-kira begitu. Mengapa? Ya karena kita tidak harus memaksakan diri ya berlebihan, itu jangan, tapi sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Al-Quran berpesan bahwa bertakwa kepada Allah itu sesuai kesanggupan masing-masing. Surah 64, surah At-Taghabun, ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum." 64 ayat 16, surah 64 ayat 16. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarkanlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya, poin kita di awal ayat Bapak Ibu, bertakwalah sesuai dengan kesanggupanmu, sesuai dengan kemampuanmu. Ya, maka termasuk seandainya untuk ibadah Ramadan, puasa, kok karena uzur nggak mampu, ya tadi fidyah. Kok kemudian karena alasan kesehatan dan yang lainnya kita tidak bisa tarawih, ya enggak apa-apa, itu hukumnya sunnah, gitu ya, hukumnya sunnah dan tidak harus berjamaah. Kita bisa tarawih mandiri sendirian di rumah boleh. Ya, pilihannya mau berapa rakaat, mau 11 rakaat ya tinggal 2 rakaat salam masing-masing. 4 boleh nggak Pak? Boleh saja kalau memang merasa itu lebih mudah. Tapi kalau yang dianjurkan apa? Sholatul lail matsna matsna. Sholat malam itu dua. Itu yang dianjurkan ya. Baik. Kemudian berikutnya Pak Ibu, amaliyah Ramadan yang utama yang ketiga adalah berkaitan dengan Al-Quran. Berkaitan dengan apa? Karena hakikatnya bulan Ramadan itu mulia karena Al-Quran. Mari kita lihat surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Iya, bulan Ramadan, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Maka istimewanya Ramadan salah satunya berkaitan dengan Al-Quran. Itu poinnya Pak Ibu. Ya. Dan nuzul Quran yang artinya turunnya Al-Quran itu kita peringatnya di bulan Ramadan. Karena apa? Karena untuk pertama kali Al-Quran turun itu pada bulan Ramadan. Maka termasuk jenis ibadah yang utama selama Ramadan apa? Ibadah yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, pertanyaannya sekarang, apa bentuk jenis ibadah Ramadan dengan Al-Quran itu? Ya, ada 2 macam Bapak Ibu ya. Yang pertama, ibadah yang berkaitan dengan Al-Quran itu berupa apa? Kita membaca. Atau yang dalam bahasa Al-Quran juga disebut dengan istilah tilawah. Tilawah artinya membaca kitab suci yang niat kita untuk ibadah. Mohon ridha Allah, itu namanya tilawah.
Pokoknya baca, mau salah atau benar atau tahu arti atau tidak, itu niat ibadah itu ada. Nah, yang biasa kalau di masyarakat kita itu sering kita sebut dengan istilah tadarus, tadarusan. Nah, itu sebetulnya adalah membaca Al-Qur'an yang kadang mungkin bersama-sama bergantian, ada pembimbing, ustadz yang membimbingnya, itu namanya tadarus. Itu baik-baik saja. Biasanya nanti kalau sehari misalnya dapat 2 juz, itu nanti pertengahan Ramadan sudah khatam. Nah, khataman itu, khataman telah menyelesaikan bacaan Al-Qur'an untuk tilawah. Ya, itu bagaimana? Ya bagus. Bagus, kalau yang mau monggo, boleh-boleh saja. Itu banyak itu yang menyelenggarakan majelis-majelis tadarusan begitu ya. Yang kedua, Al-Qur'an itu kemudian tidak kita orientasikan harus khatam. Maka ada orang yang kemudian selama Ramadan membaca fokus 1-2 surah tertentu. Apakah itu Al-Baqarah atau Ali Imran atau surah yang lebih pendek. Niatnya untuk apa? Untuk mengambil pelajaran apa dari surah itu. Itu yang kita sebut dengan istilah qiraah. Kalau tadi tilawah, ini qiraah atau tadabbur. Nah, pertanyaannya kemudian mana yang lebih bagus? Kita khatam tapi nggak ngerti maknanya, atau ngerti maknanya tapi nggak khatam-khatam? Nah, biasanya itu dipertanyakan itu. Jawaban kita apa? Dua-duanya bagus. Sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Tidak perlu mempertentangkan dua hal yang dua-duanya bagus. Monggo saja yang nyaman dengan membaca terjemahnya dan tafsirnya, meskipun nggak khatam, nggak apa-apa. Tapi yang nyaman dengan kemudian niat khatam meskipun nggak paham juga nggak apa-apa. Nah, kira-kira gitu ya. Ini tentang Al-Qur'an. Yang pasti pilihan manapun dari jenis ibadah yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu insya Allah baik-baik saja. Karena apa? Al-Qur'an itu Allah turunkan penuh berkah. Sejak awal itu diturunkan di malam yang penuh keberkahan. Mari kita lihat surah 44, namanya surah Ad-Dukhan, ayatnya yang kedua sampai 4. Wal Qur'anil Hakim inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mungdirin fiha yufraqu kullu amrin hakim gitu. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan dari sisi kami. Sungguh kamilah yang mengutus Rasul-Rasul sebagai rahmat dan dari Tuhanmu. Ayat 3 dulu. Sesungguhnya kami menurunkan pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Iya, kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah. Malam penuh berkah. Berkah itu ya artinya malam yang penuh bertambah kebaikannya, Pak Ibu. Beda dengan berkat ya. Kalau berkat itu kalau ada acara itu kita terus selesai acara nyari plastik ya, mengadakan operasi plastik itu namanya berkat. Nah, kita bawa pulang dari plastik. Tapi berkah itu berarti apa? Bertambah selalu kebaikan-kebaikan kita. Nah, di ayat yang lain kita temukan bahwa memang Al-Qur'an yang berkaitan dengan apa saja itu akan bertambah kebaikannya. Misalnya kita lihat di surah 6 Al-An'am ayat 155. Surah 6 Al-An'am 155 Allah berfirman apa? Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Itu. 155. Iya. Dan inilah adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Inilah Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Maka ikutilah agar kamu mendapat rahmat. Jadi jangankan sampai mengamalkan petunjuknya Bapak Ibu. Kita mendengarkan dengan seksama. Ya nggak baca nih, dengerin sama aja. Termasuk mendengarkan seperti ini penjelasan-penjelasan, insya Allah itu sudah akan mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Al-Quran itu diturunkan memiliki fungsi sebagai apa? Rahmat dari Tuhan.
Ya, di samping fungsi-fungsi yang lain ya. Fungsi yang lain itu apa saja misalnya? Kita ambil contoh misalnya di surah nomor 10, surah Yunus ayat yang ke-57, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Perhatikan Bapak Ibu, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apa itu Al-Quran? Maka jangankan sampai kemudian kita tahapan mengamalkan, ya kita mendengarkan, kita mempelajari, kita membaca, termasuk yang sebagian anak-anak kita juga menghafalnya, itu akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau itu di bulan Ramadan. Maka selama Ramadan kita juga menyebutnya ini adalah bulan Al-Qur'an. Ramadan itu bulan Al-Qur'an ya. Syahrul Qur'an, bulannya di mana saatnya kita berinteraksi dengan Al-Qur'an lebih baik lagi dengan berbagai macam model pilihan metode sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Saya nggak bisa baca Arabnya ya Pak. Kalau baca pakai transliterasi Latinnya piye? Boleh nggak? Boleh. Kalau yang baru bisanya baru itu boleh. Aku kalau baca Latinnya nggak paham malah nggak enak ya Pak. Bagus, saya senang itu baca terjemahannya. Iya bagus. Ya, baca terjemahannya juga sudah bagus. Nanti kalau ada kesulitan tinggal di garis bawahi. Oh ini apa maksudnya itu? Langsung kemudian tanya Pak Dedi. Ded apa ini? Misalnya itu Insya Allah beliau akan menjelaskan. Nah itu kan, menjelaskan dari yang ditanyakan ke kita. Itu kan. Jadi nggak apa-apa. Itu namanya bertambah ilmu kita. Terus ya. Bertambah apa? Ilmu kita. Dengan apa? Dengan terus kita membaca dan mempelajarinya insya Allah. Gitu ya. Yang keempat, Bapak Ibu. Amal utama yang keempat berkaitan Ramadan itu apa? Nah, ini yang juga tidak kalah pentingnya. Kalau tiga tadi kan hablum minallah ya, ritual itu ya, puasa, sholat, terus kemudian tilawah Al-Quran. Yang keempat ini yang tidak kalah topnya, yaitu apa? Sedekah. Ya, bersedekah selama bulan Ramadan itu sangat-sangat dianjurkan, Bapak. Ya, sedekah selama bulan. Sedekah itu di bulan biasa, bukan bulan Ramadan saja itu sudah istimewa, gitu loh. Apalagi itu kalau di bulan Ramadan, bulan yang kalau kita melakukan kewajiban itu dilipat gandakan sekian kali, kan 70 kali lebih. Melakukan amaliah yang sunnah, pahalanya sama dengan yang wajib, itu bayangkan tuh. Maka momentum Ramadan bagi kita harus kita manfaatkan, jangan sampai kehilangan momentum waktu. Nah, tentu dalam konteks sedekah ini diukur sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing gitu. Misalnya apa? Kita sanggupnya kok contoh misalnya memberi katakanlah sebungkus untuk bukaan orang, itu sudah bagus. Atau 2 biji kurma untuk ya pokoknya sedikit banyaknya itu relatif tergantung kondisi kita masing-masing dan Allah Maha tahu tentang hati seseorang begitu ya. Atau kalau ya pokoknya intinya sama saja niat kita yang penting ikhlas untuk melakukan. Apakah kemudian memberi bukaan orang yang berpuasa. Nah, kami pribadi tidak terlalu menganjurkan ya kalau ada gerakan misalnya sahur on the road. Ya, sahur on the road, memberi makan orang yang di jalan-jalan itu kalau pas sahur itu belum tentu puasa mereka itu. Ya kita prioritaskan yang memang jelas-jelas melaksanakan ibadah itu lebih baik mereka gitu. Bukan berarti nggak boleh ya, boleh-boleh saja, monggo saja, tapi ada prioritasnya. Prioritas dalam kita beramal itu gitu ya. Nah, dalam konteks sedekah ini mari kita lihat salah satu ganjaran yang Allah janjikan atas orang yang bersedekah. Ini di luar Ramadan lah ya, apalagi bulan Ramadan itu pun kayak gini tuh hebatnya. Surah nomor 2 ayat 261,
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Iya, ini ya perumpamaannya seperti orang yang menanam 1 biji. Masing-masing itu tumbuh 7 tangkai. Dan masing tangkai nanti tumbuh menjadi 100. Berarti paling tidak sekali berbuat kebaikan sedekah kita di jalan Allah itu kelipatannya 700 kali. Bayangkan apa itu? Ngitungi piye ya, ngitungnya bagaimana? Maka cara Allah memberikan balasan itu ya min haitsu la yahtasib, dari arah kita tidak sangka-sangka ya, tapi pasti diberi balasan. Tapi bagi orang yang beriman, fokusnya itu bukan supaya dapat balasan gitu loh. Tapi fokusnya apa? Mengharap ridha Allah. Kuncinya di situ apa Ibu? Karena kalau memberi balasan itu kan domainnya Allah. Domain kita itu meluruskan niat untuk maka fisabilillah. Ya kan? Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya fisabilillah. Yang artinya apa? Di jalan Allah itu berarti apa? Di jalan kebaikan. Niatnya kebaikan. Bukan berniat untuk misalnya mendapat pujian, bukan berniat misalnya untuk pamrih supaya nanti 2024 dipilih jadi anggota parlemen misalnya, bukan itu. Tapi mengharap semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang lain itu meskipun mungkin infak kita tidak seberapa, tapi asal niat kita baik, niat kita lurus. Coba lihat ayat yang ke-265-nya. Surah 2 ayat 265. Allah berfirman apa di situ? Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tatsbitan min anfusihim. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Iya, ini ya tentang perumpamaan bagaimana orang yang berinfak di jalan Allah itu pasti akan mendapat ganjaran, balasan yang berlipat ganda. Ganjaran, balasan yang berlipat ganda. Yang pasti salah satu jalan pintas, shortcut, jalan pintas untuk kita tenang hatinya itu apa? Memang kita berbanyak beribadah sosial. Nah, di antara kewajiban yang berkaitan dengan bulan Ramadan untuk masalah harta ini ada yang disebut membayar zakat. Zakat itu ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu artinya zakat jiwa. Kita kalau masih ada umur ya menjelang akhir Ramadan Syawal, maka kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nilainya berapa? Kurang lebih 2,5 kilogram bahan pokok kita Indonesia beras, maka beras. Meskipun zaman Rasulullah ya nggak ada beras, ya kan gitu. Ada ya karena selanjutnya ya kurma atau gandum kemungkinan ya. Tapi kalau kita ya beras. Nah boleh nggak uang? Nah itu nanti bisa jadi berdebat itu di media sosial itu ya. Ya, secara umum ulama yang membolehkan, termasuk MUI kita yang membolehkan kita ganti membayar zakat fitrah itu dengan uang. Kapan bayar zakat fitrah itu ditunaikan? Ya sejak masuk Ramadan sampai terakhir sebelum pelaksanaan sholat Id, itu namanya bayar zakat fitrah. Kalau kita sudah sholat Id atau selesai sholat Id bayar zakat fitrah itu jatuhnya sedekah, bukan zakat fitrah. Karena idealnya zakat fitrah itu niatnya itu betul-betul kita fokuskan untuk fakir miskin sehingga di hari raya Idul Fitri jangan ada seorang muslim kok yang nggak punya beras, yang kelaparan. Harapannya apa? Agar semuanya ikut merayakan. Itu dengan hati gembira karena sudah diberikan oleh saudaranya yang mampu dengan
zakat fitrah. Sehingga zakat fitrah ini boleh Bapak Ibu diberikan langsung ke yang berhak, nggak harus lewat masjid. Tapi kalau mau dilewatkan masjid, biar orang masjid yang membagikan juga boleh saja, bagus-bagus saja. Nah, yang pasti ini satu rangkaian. Ya, bagaimana dengan zakat mal? Zakat mal sebetulnya tidak berkaitan dengan hari raya, dengan Ramadan. Kapan saja kita ngitungnya. Tapi kalau kita ambil momentumnya Ramadan juga boleh saja. Dalam rangka apa? Memudahkan untuk menghitung dan mengingatnya, maka boleh. Ya, tapi intinya sebetulnya tidak berkaitan langsung dengan kalau kita zakat penghasilan kan setiap bulan kita keluarkan. Kalau kita zakat misalnya panenan atau pertanian, ya setiap kita panen. Panennya kan nggak harus Ramadan. Kita misalnya contoh Pak Deddy punya kebun apa misalnya kebun durian ya. Duriannya berapa? 10 hektar misalnya gitu. Maka pas panen durian itu ya kemudian dijumlah nilainya berapa nih? Keluarkan ya 5% dari hasil tandu yang dijual. Setelah jual misalnya ini ditebas itu artinya diborong gitu. Wah, ini punya kebun durian 10 hektar. Oh, duriannya bagus-bagus, top lah, durian montong, durian petro, durian apa itu yang mahal itu yang dari Malaysia itu apa itu? Apa namanya itu? Durian Musang King. Wah, Musang King misalnya itu kan 1 kilo aja sampai ratusan ribu itu. Wah, itu ini wah, buat contoh nggak apa-apa lah Pak, namanya juga contoh aja pelit ya, itu nggak apa-apa lah itu maka kemudian nilainya berapa? Nah, keluarkan zakatnya saat panen juga. Demikian juga kalau kita misalnya punya tambak udang, tambak udang, ya pas panen udangnya berapa nilainya? Keluarkan zakatnya dan sebagainya ya. Itu ketentuan berkaitan dengan amaliyah ibadah Ramadan termasuk menunaikan zakat itu satu paket. Yang zakat fitrahnya satu paket. Zakat malnya ini pilihan waktunya tergantung kita menghitung awalnya seperti apa. Itu. Baik, inilah sekira Bapak Ibu. Jadi kalau kita simpulkan kira-kira gitu ya, summary-nya itu apa itu amaliyah utama bulan Ramadan? Yang pertama yang wajib tentu adalah ibadah puasa, yang sunnah diantaranya kemudian yang utama adalah qiyamul Ramadan atau sholat tarawih, sholat malam, istighfar, itu ibadah Ramadan ini malamnya. Yang ketiga apa? Berkaitan Al-Quran, bisa tadarus, bisa tilawah, bisa membaca tafsir, membaca terjemah, dan seterusnya. Dan yang keempat adalah berkaitan hablum minan nas, yaitu ibadah-ibadah yang berkaitan dengan bentuk sosial kita. Baik, mungkin demikian saatnya kita lanjutkan dengan sesi dialog kita. Kalau monggo ada yang perlu ditambahkan atau disampaikan penjelasan tambahannya, kami persilahkan dan bisa langsung membuka mic-nya. Silakan. Yang pertama silakan. Biasanya Bu Nuning ini. Monggo Bu. Sini saya bukan berhubungan dengan ini Pak. Kemarin itu kan ada Nisfu Saban ya Pak ya. Betul sekali Bu. Terus kita harus puasa ya Pak ya. Apa namanya? Ibaratnya minta maaf begitu Pak. Ya. Kira-kira ya kalau beberapa tahun yang lalu itu mungkin jarang dilaksanakan ya. Sekarang ribut karena ada ini. Permohonan maaf. Itu apa hubungannya Pak? Kita ada saat Idul Fitri itu Pak. Oh baik. Ya memang itu menjadi apa ya semacam kebiasaan setelah era media sosial ini Bu Nuning. Oh gitu. Jadi intinya begitu. Kalau aturan agamanya sih tidak ada ya untuk secara khusus setiap nisfu Sya'ban terus hari ini nisfu Sya'ban nanti malam akan malam Sya'ban maka sebelum datang nisfu Sya'ban kami mohon dibukakan pintu maaf selanjutnya nggak ada asalnya Bu. Tapi bukan berarti nggak boleh yang melakukan ya silahkan aja. Nah tiap hari minta maaf ya bagus-bagus saja ya Pak kira-kira begitu. Jadi intinya Pak intinya itu tradisi lah. Tradisi yang mungkin betul kata Bu Nuning munculnya belakangan saja setelah di era media sosial ini orang udah bikin status kan, orang bikin kata-kata kalimat terus dikirim kan gampang. Itu betul 2 tahun nggak ada. Ya di zaman dulu sebelum kita ketemukan era handphone ini kan kita nggak bisa kan yang namanya kirim berita kecuali kan dengan kartu pos, kecuali dengan misalnya
Telegram. Kalau sekarang kan orang tinggal ngetik, itu masalahnya. Dari dulu nggak ada itu salah satunya karena juga faktor teknis perkembangan teknologi. Nah sekarang karena orang muda, akhirnya mudah-mudah aja untuk setiap hari apapun, kemudian membuat renungan, terus membuat kalimat termasuk minta maaf kalau nisfu Sya'ban. Nanti juga sebelah lagi Ramadan gitu, Bruning, siap-siap aja nih itu. Padahal nanti Idul Fitri juga minta maaf kan? Nanti menjelang Ramadan kan seminggu lagi nih, itu ada yang minta maaf juga, kira-kira gitu. Gimana? Ya nggak apa-apa, namanya minta maaf bagus-bagus saja, nggak dilarang. Terus nggak ada apa ya. Terutama yang harusnya sering minta maaf itu kalau suami istri sebetulnya. Suami terutama harus sering-sering minta maaf kepada istri. Udah, Pak. Udah ya. Tapi jarang ya, Bu ya. Saya juga jarang minta maaf ke istri, Pak. Ya udah jalannya aja. Oh, padahal giliran minta maaf malah kaget. Ngapain Pak minta maaf? Gitu malah. Udah nanti kaget nggak usah akhirnya. Baik, terima kasih Bu Nuning. Baik, silakan Bapak Ibu, masih ada? Mana itu Profesor Jamari? Pak Ustadz, boleh? Pak Ustadz? Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, ini tadi juga disinggung masalah baca Al-Quran nih. Nah, kadang-kadang begini saya lihat untuk mengerti dari arti perkata itu kadang-kadang kalau satu ayat itu juga susah tata bahasanya begitu nggak seperti apa yang biasa kita dapatkan gitu ya Pak Ustadz. Nah oleh karena itu dari terjemahan ini apakah yang lebih baik kita melihat pada tafsir juga ada beberapa ulama ya Pak ya. Kemudian apakah langsung dari terjemahan yang mungkin kita coba aja mengertikan dari setiap ayat begitu. Itu sementara Pak Ustadz. Pertama tentu kami ingin menyampaikan selamat untuk Pak Bobi ini. Ketika sudah mulai untuk membaca terjemah, itu berarti langkah awal yang bagus sekali. Mohon dilanjutkan. Nah, pilihannya apakah cukup terjemah atau harus sebaiknya juga merambah ke tafsirnya. Nah, tentu saja kalau ingin lebih mendalam lagi, yang betul Pak Bobi ya, kalau hanya terjemah saja, itu terkadang ada, meskipun mungkin kalau di surah tertentu kita gampang pahaminya, Al-Fatihah misalnya, itu bisa kita dengan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah atas seluruhnya alam, itu bisa. Tapi nanti giliran di surah-surah tertentu, apalagi di tengah ayat, di dalam surah yang sepertinya kok sulit untuk dipahami. Nah, itulah memang kelebihan Al-Quran di satu sisi dan keterbatasan terjemah di sisi yang lain. Nah, sehingga terjemah itu memang sangat terbatas untuk bisa memuat makna-makna yang dalam Al-Quran. Maka kalau bisa memang anjurannya ke tafsir, Pak. Nah, cuma tafsir ini juga banyak pilihannya. Kalau yang milik karya orang Indonesia itu tafsir, karena kalau tafsirnya terjemahan juga itu gak berat juga, Pak. Misalnya tafsir berbahasa Arab, contoh Ibnu Katsir, itu terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu rasanya juga beda. Beda banget, dan ada kesulitan. Tapi kalau yang nulis orang Indonesia, misalnya tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, atau tafsir Al-Misbah karya Pak Quraisy Shihab, insya Allah cukup membantu. Meskipun terkadang ada ayat yang tafsirnya panjang gitu. Nah, akhirnya kita pusing sendiri gitu, kenapa ini? Ada ayat yang tafsirnya ringkas. Nah, disinilah memang satu sisi kelebihan Al-Quran, keistimewaannya, kemukjizatannya yang memang mengandung makna yang dalam sehingga dibutuhkan seperangkat metodologi, kaidah memahami, dan itulah akhirnya menjadi orang yang punya spesialisasi tertentu dalam bidang tafsir. Tapi bagi kita yang awam, yang umum ingin memahami garis besar bisa kok Pak, insya Allah tetap bisa.
dengan jalan kita membaca terjemah. Nanti kalau ada kesulitan bisa kita rujuk ke tafsir atau tanya ahlinya, atau langsung ke buku tafsirnya yang ringkas saja, gitu ya, untuk memudahkan pemahaman kita tentang Al-Quran. Tetapi catatan kita sekali lagi bahwa jerih payah kita dalam memahami isi kandungan Al-Quran, apakah dengan melalui terjemah atau tafsir, insya Allah itu sudah bernilai pahala itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Bapak Bobi. Ya, Monggo terima kasih. lanjut. Terima kasih. Silakan. Sepertinya Bu Reni sudah dari tadi. Belum. Oh, belum. Boleh saya, Pak Prof, Ustaz? monggo Prof Jamhari. Ya ini habis nungguin ibu kajian belum nanya-nanya juga saya. Kajian ya. Pak, itu mengenai apa, memperbanyak meminta ampun tadi kan Pak ya. Ya. Nah itu sebetulnya kan begini, di dalam kita setiap kali sholat kan juga doa-doa sholat dan ini ada yang minta ampunnya juga gitu ya kan, dan ini. Nah itu, nah di dalam puasa ini apakah satu kita bisa mengulang-ulang itu saja tadi yang saya akan memperbanyak tadi dalam memperbanyak tadi apa yang biasa kita lakukan sesudah sholat atau ada yang lain-lain begitu ya kan ini. Kemudian bertanya apa yang berikutnya sedikit dalam kita meminta ampun dan itu tadi kalau tidak di luar sholat apakah ada ritualnya misalkan apakah perlu kita berwudu gitu atau ini. Oke, baik. Baik, Bro. Kemudian apakah itu juga bisa kita lakukan aja selain tidak wudu apakah baik. kita mau tidur kita ya. Baik. Nah, yang ketiga nih Pak Nurdin, apakah itu ngambilnya dari buku-buku doa itu yang dalam bahasa Arab ataukah kita bisa berdoa dengan diri kita sendiri begitu dengan permasalahan yang ada di kita gitu atau kemudian minta ampun karena habis apa gitu. Baik. Ya. Matur nuwun, pertanyaan bagus sekali nih. Yang pertama, apakah bacaan istighfarnya sama dengan bacaan istighfar setelah sholat? Ya, astagfirullahaladzim, yang kemudian ditambah dengan zikir lain setelah sholat itu. Jawabannya itu salah satu pilihan. Nah, jadi kalau mau ditambah dengan yang lain, misalnya subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, juga boleh. Namanya tasbih. Gitu ya. Tapi kalau kemudian istighfar saja diperbanyak astagfirullahaladzim, mungkin sampai sekian kali, itu kita melaksanakan perintah umum dari pesan Allah, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Maka itu juga boleh. Yang hitungannya tentu sesuai dengan kesanggupan kita. Ya, tidak usah dikasih nilai atau hitungan tertentu, tapi seandainya mau dikasih hitungan misalnya saya ingin istighfar 100 kali seperti Rasulullah kan minimal 70 kali misalnya, monggo. Enggak, saya pengen 30 kali aja atau 40 kali, monggo. Astagfirullahaladzim. Tuh, jadi pilihan bacaan istighfarnya memang sama dengan bacaan sholat atau istighfar setelah sholat ya bagus, tapi kalau mau ditambahkan dengan tasbih, tahmid dan juga itu bacaan zikir kepada Allah juga tentu bagus saja gitu ya. Kemudian kalau kita bacanya itu di luar sholat atau katakanlah tidak berhubungan dengan waktu selesai sholat, apakah harus kita dalam keadaan wudhu? Jawabannya tidak. Ya, kita bisa berwudhu meskipun bisa berzikir meskipun tidak dalam keadaan wudhu, boleh. Misalnya kita mau tidur, zikir dulu, tapi nggak wudhu, boleh. Tapi kalau dalam keadaan wudhu tentu lebih baik. Jadi tidak ada keharusan kalau untuk berzikir dalam keadaan berwudhu. Tapi sekali lagi kalau kita bisa dalam keadaan wudhu itu lebih baik, gitu ya. Yang harus wudhu itu sholat itu. Yang dalam keadaan suci itu adalah ketika orang itu sholat, ketika orang itu tawaf, tapi di luar itu termasuk kalau umroh sa'i, kalau kita berzikir, tilawah Al-Quran, wudhu bagus, tapi seandainya tidak ya tidak dosa.
artinya boleh-boleh saja. Itu. Nah, kemudian berikutnya tentang berdoa. Apakah doa kita setelah istighfar itu harus bahasa Arab seperti yang ada dalam petunjuk buku-buku doa? Jawabannya juga tidak harus. Berdoa itu tidak harus menggunakan bahasa Arab. Tetapi kalau kita menggunakan bahasa Arab tentu juga lebih bagus. Ya, tapi bukan sebuah keharusan. Karena memang Allah menciptakan bahasa yang berbeda-beda itu sudah ketetapan Allah. Meskipun kalau Allah mau bisa saja manusia itu dikasih kemampuan hanya satu bahasa saja. Misalnya bahasa Arab tok boleh. Tapi ternyata Allah kemudian menciptakan manusia dengan berbagai macam suku, bangsa, dan bahasanya berbeda. Itu adalah ketetapan Allah. Di Al-Quran dikatakan begitu. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan langit dan bumi dan lain warna kulit dan bahasamu. Nah, jadi memang termasuk bahasa kita yang kita gunakan untuk berdoa, maka tidak harus dalam bentuk bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab maksudnya. Maka bahasa Indonesia ya boleh. Kalau kami malah kadang-kadang lebih nyaman doa pakai bahasa Jawa. Karena lebih terasa masuk gitu ya. Duh Gusti nyuwun pangapunten sedaya lepat misalnya gitu. Itu kadang lebih merasuk itu. Atau minta menyampaikan permohonan seperti apa. Itu insya Allah malah cepat, itu lebih terasa gitu. Jadi dalam berdoa tidak ada keharusan menggunakan bahasa Arab kecuali kalau bacaan sholat. Nah, kalau bacaan sholat tentu itu memang sudah standar kita menggunakan bacaan sholat yang diajarkan Rasulullah dalam keadaan berbahasa Arab. Tapi kalau doa di luar sholat itu menjadi opsional sifatnya. Bahasa Arab dengan doa redaksi yang di Al-Quran dan As-Sunnah afdal, bagus. Tapi kalau kemudian kita menggunakan bahasa sehari-hari kita juga baik-baik saja. Yang penting spirit kita memohon kepada Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, penuh tawadhu, atau yang dalam bahasa Al-Quran tadharru'an wa khufyah, kerendah hatian dan suara yang lembut. Itu yang insya Allah akan mudah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur nuwun, Prof. Terima kasih. Berikutnya Bapak Ibu, urutan berikutnya. Mau tanya Pak. Silakan Ibu kajian, Ibu Leni. Ada yang bilang bahwa kalau kita tarawih itu sebetulnya sama dengan sholat malam atau sholat tahajud. Apakah jadi kalau kita sudah sholat tarawih kita nggak perlu lagi tahajud atau gimana Pak? Ya, betul. Jadi betul itu ungkapan itu, sholat tarawih yang kita kerjakan ba'da isya itu sebetulnya sudah tahajud. Jadi kalau kita sudah tarawih nanti nggak tahajud lagi, boleh, nggak apa-apa. Artinya di malam itu kita sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang mengerjakan sholat malam. Nah, itu sholat tarawih gitu ya. Tapi kalau kemudian karena masih malam juga, sahur juga udah selesai, waktunya kok belum masuk subuh, kita isi sholat lagi, bagus-bagus saja. Itu ya Bu ya. Jadi yang terpenting kalau niatnya untuk sholat malam tahajud, yang penting waktunya masih malam. Tuh, tapi kalau ketiduran dan sudah bangunnya jam 7, namanya itu sholat subuhnya di waktu duha. Sudah beda. Terima kasih Bu Reni. Pak, yang dikit pertanyaan Bu Reni tadi Pak. Silakan Bu Prof Jam. Enggak ya, sedikit aja ada itu. Ya, monggo. Itu karena taraweh sama tahajud itu lebih ini mana Pak? Kalau tahajud kan ada di Quran gitu. Ya meskipun ini di bulan puasa ya. Kalau di bulan ini pertanyaannya karena di bulan puasa gitu. Betul. Jadi kita apakah kalau umpamanya cuma hanya punya pilihan satu waktu mendesak, kita bilang sholat tahajud atau bilang sholat taraweh? Oh, baik. Kalau kita punya cuma satu pilihan, ingin mengerjakan dari dua pilihan ini, maka yang utama tetap tahajud, Prof. Tetap tahajud. Jadi bukan tarawih ba'da isya'nya gitu. Kenapa? Karena memang Rasulullah itu tidak pernah melaksanakan ibadah tarawih ba'da isya'. Tarawih ba'da isya' itu sebetulnya itu dilakukan sejak zaman Umar bin Khattab, maka terus disatukan di masjid dengan berjamaah 23 rakaat, niatnya untuk menghidupkan malam Ramadan. Itu. Tapi kalau kemudian pilihannya itu adalah saya pengen sekali aja tahajud apa tarawih ya tahajud.
capek gitu, capek gitu atau apa, ketiduran gitu, terus sisa waktunya cuma bisa untuk satu, nggak niatnya lebih tahajud apa tarawih gitu kan? Tahajud tuh Pak, tahajud niatnya tetap tahajud. Nah, bukan karena mau satu kebetulan nggak bisa. Iya betul. Sehingga kemudian kalau kemudian ada kesempatannya, ada keluangannya, kita tarawih di masjid, tentu ada manfaatnya, ada silaturahimnya gitu ya. Tapi kalau kita capek, kemudian seharian juga punya agenda, kemudian mau tarawih kok bawanya malah ngantuk, udah tidur dulu. Setelah buka isya, sholat isya tidur dulu. Nanti kira-kira sahur, menjelang sahur bangun jam 3 sholat tahajud. Nah, karena apa? Sebetulnya tarawih itu hanyalah istilah yang digunakan oleh Siti Aisyah untuk menunjuk tahajud di bulan Ramadan. Nah, itu karena panjang, maka disebutnya tarawih. Aslinya ya tahajud aja sebetulnya. Dulu karena Nabi sholatnya panjang kalau Ramadan itu, maka perlu istirahat setiap dapat dua kali salam 4 rakaat. Maka tersebut disebutnya tarawih. Nah, kira-kira gitu. 2 rakaat aja boleh, Pak? Boleh, 2 rakaat juga boleh. Ya, tahu? Pokoknya dibikin yang enak lah, beragama itu jangan dibikin susah-susah gitu. 2 rakaat, ya kalau kemudian Bu Nuning, aku 2 rakaat aja lah. Tapi bacanya biar agak panjang Al-Baqarah, misalnya ya boleh. Ya maksudnya kalau kafirun lah, gitu ya. Boleh saja gitu ya. Karena apa? Karena memang prinsipnya yang penting kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Ini titipan orang nih Pak. Silakan Bu. Katanya kita kalau di kamar mandi nggak boleh ucap Bismillah Pak. Terus kalau kita ngambil air wudhu kan Bismillah dulu. Kita cuci muka juga. Oke, baik. Terima kasih. Sebetulnya kalau kita lihat konteks hadisnya ya Bu, konteks hadisnya di zaman dulu, Rasulullah itu kan memang beda ya antara tempat toiletnya dengan tempat wudhunya berbeda. Sehingga kemudian nggak boleh itu yang betul-betul pas masuk di ruang toiletnya itu. Tapi tempat wudhunya kan terpisah, maka nggak ada masalah. Nah, sekarang umumnya kita itu kan jadi satu. Tempat mandinya, tempat toiletnya, termasuk selesai mandi wudhu kan jadi satu itu. Nah, pertanyaannya boleh nggak kita baca Bismillah ketika wudhu padahal itu dekat toilet kan gitu kan? Maka pendapat hati-hatinya lebih baik dalam hati saja Bismillahnya. Tapi kalau otomatis Bismillah itu karena niat kita mau wudhunya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu mohon maaf mau pipisnya itu atau mau buang hajatnya itu. Gitu. Niat juga Pak. Kenapa Bu? Kita keluar lagi niat ambil air wudhu itu setelah cuci muka Pak. Iya enggak, makanya artinya boleh kalau meskipun itu di dalam kamar mandi. Karena sebetulnya yang aslinya enggak boleh itu bukan di dalam kamar mandi, Bu, tapi di toiletnya. Gitu loh. Nah, gitu loh. Jadi yang enggak boleh itu sebetulnya bukan di kamar mandinya. Maka kalau seandainya kamar mandi enggak ada toiletnya enggak ada masalah apa. Yang menjadi pertanyaan ketika kamar mandi itu di dalamnya ada toilet kan gitu kan? Nah, maka kemudian kita ambil kesimpulannya apa? Yang dilarang jelas-jelasnya itu sebetulnya bukan kamar mandinya, tapi pas di toiletnya itu. Maka kalau kita wudhu di kamar mandi, meskipun itu di dalamnya ada toilet juga, ya boleh. Ya nggak boleh itu kalau pas buang airnya. Itu apalagi buang air sambil zikir kencang-kencang itu nggak boleh ya, kira-kira begitu. Itu etika. Pak. Etika. Silakan. Pak. Ya, silakan Bu. Untuk Lailatul Qadar. Pernah kasih Pak bahwa itu terjadi pada malam genap gitu kan ganjil. Dan apa sih tanda-tandanya bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar gitu. Karena kadang-kadang malamnya itu katanya ada tanda-tanda khusus gitu. Baik, terima kasih Bu Randi. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali ini. Mudah-mudahan kita semua dapat Lailatul Qadar nanti ya. Ya. Malam Lailatul Qadar ada surah namanya surah Al-Qadar. Ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu surah 97 itu namanya surah Al-Qadar ya, surah Lailatul Qadar. Nah, apa yang dimaksud dengan malam itu? Penjelasannya adalah hadis Nabi. Ya, yaitu satu malam yang istimewa, yang orang yang beribadah, jangan lupa Bu, yang beribadah di malam itu. Jadi kalau nggak ibadah, meskipun malam itu turun Lailatul Qadar, ya nggak dapat bagian.
Misal orang lagi tidur, gitu, atau orang lagi nonton bola, orang lagi begadang tapi misalnya nggak melakukan ibadah, ya meskipun saat malam itu turun Lailatul Qadar, ya dia nggak dapat. Yang dapat itu memang yang berusaha untuk meraihnya dengan cara beribadah. Kan begitu. Nah, apa tanda-tandanya? Nah, tanda-tandanya kalau di dalam beberapa hadis itu ada yang bersifat fisik. Misalnya malam itu tenang begitu ya dan seterusnya. Tapi itu diperselisihkan ulama yang fisik itu. Nah, yang nyata dan jelas siapa yang mendapat Lailatul Qadar di tahun itu tentu hanya Allah yang Maha Tahu dan kelak di akhirat ketahuannya pastinya. Nah, maka dalam riwayat dikatakan nanti di akhirat itu ada orang yang terheran-heran. Ya Allah, ini kok banyak banget pahala ini. Perasaan saya nggak beramal sebanyak ini. Maka kemudian dijawab, itulah amal yang kamu lakukan bersamaan dengan malam Lailatul Qadar. Nah, apakah mungkin bisa terjadi di tanggal genap? Boleh. Karena Rasulullah hanya memerintahkan, mengisyaratkan itu kita menyambutnya itu terutama di 10 malam terakhir. Ya, 10 malam terakhir itu ya ada yang genap, ada yang ganjil. Nah, tapi biasanya bagi yang kemudian ingin ingin semangat itu ngambilnya ganjil saja. Monggo, silahkan baik-baik saja. Yang penting apa? Diisi dengan beribadah. Terima kasih Bu Miranti. Terima kasih Pak, terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Saya Pak. Dokter Silakan. Nuli. Saya mau tanya sedikit. Silakan Dr. Nuli. Ya, ini sebetulnya mengulangi pertanyaan yang tadi Pak. Jadi sholat tarawih itu lebih baik dilaksanakan malam hari, malam hari. Jadi sebagai sunat sholat tahajud begitu ya Pak ya, dalam bulan Ramadan itu. Betul Bu, betul begitu. Kalau pilihannya hanya Betul. satu kali, begitu. Tapi kalau kita ingin melaksanakan juga bersama di masjid berjamaah, nanti di situ ada kultum, ada tausiah, tentu itu juga bagus sekali gitu. Tapi kalau ada satu kasus gimana kita kecapean gitu ya, untuk tarawih ke masjid kayaknya nggak mungkin, tarawih di rumah juga tenaga terbatas, maka pilihannya istirahat tidur dulu, nanti baru kita laksanakan tahajud. Itu kira-kira begitu. Lalu Pak, kalau untuk ibu-ibu itu tahajud di masjid dan tahajud di rumah, mana yang lebih utama Pak? Baik, terima kasih. Kalau seorang istri atau seorang ibu yang masih memiliki tanggung jawab dengan pekerjaan tugas utamanya sebagai istri dan sebagai ibu, misalnya ada anak yang harus dirawat masih kecil, gitu, atau suami yang kemudian masih di rumah yang harus diberikan katakanlah ya kebutuhan-kebutuhannya, maka bagi seorang istri tugas-tugas itu dilaksanakan terlebih dahulu itu dan akhirnya sholat di rumah itu utama, itu lebih utama, karena jangan sampai mengejar yang sunnah mengabaikan yang wajib. Kan judulnya tarawih di masjid itu kan hukumnya sunnah, sementara kita seorang ibu merawat anak terus kemudian menjaga atau melayani suami itu wajib. Nah, tetapi bagi seorang istri atau ibu yang misalnya sudah tidak punya tanggung jawab, ya anaknya mohon maaf sudah besar-besar, dia tinggal sendirian dengan pembantu atau bersama suami berdua aja, anak-anak sudah mentas semua, akhirnya suami istri pergi ke masjid, itu bagus. Nah, itu lebih bagus daripada tinggal di ibadah di rumah. Karena apa? Kalau di masjid jauh lebih banyak manfaatnya. Kita bisa silaturahim dengan sesama jamaah. Biasanya ke Ramadan akan ada majelis ilmu. Dan kemudian kita dapat nilai iktikaf, kita dapat nilai jamaah. Dan banyak sekali kemanfaatannya kalau kita bisa laksanakan di masjid. Jadi ini sangat tergantung kepada kondisi masing-masing orang ya Bu ya, yang nanti akan punya prioritas mana amaliyah yang wajib, yang sunnah dan lainnya. Matur nuwun. Satu lagi boleh Pak? Monggo. Satu lagi Pak, kalau kami itu beristighfar
mana yang lebih baik, seperti istighfar biasa atau kita lantunkan bacanya istighfar, Pak? Allahumma tarobi itu. Tentu saja Apa, yang kalau bisa, apa? Ya, kalau bisa sayyidul istighfar lebih afdal, Bu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu dan seterusnya ya. Itu lebih afdal kalau memang kita sudah terbiasa yang itu. Karena memang itu satu namanya juga sayyidul istighfar ya Bu ya, rajanya istighfar. Sehingga kalau kita yang kita baca tentu lebih afdal. Tetapi pilihannya kalau oh ini kepanjangan ya aku yang pendek saja. Astagfirullahaladzim juga sudah cukup. Jadi kalau bisa sayyidul istighfar, tapi kalau belum bisa istighfar yang pendek saja, insya Allah juga sudah mencukupi. Karena sebetulnya maknanya sama-sama kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maturun, baik Bapak Ibu. Yes, terima kasih. Mungkin demikian untuk kaji kita sore ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali nanti bulan Syawal. Ya, bulan Syawal. Nanti Ramadan libur. Ramadan, karena kalau siang-siang begini biasanya enaknya tidur nih Bu. Jam siang begini ya. Itu agak kurang fokus ngaji itu. Maka insya Allah. Tapi nanti kalau misalnya sesekali pingin, Bapak Ibu nanti Pak Dedi bisa mengabari kami. Ramadan pingin sekali misalnya menjelang buka waktunya ya, misalnya kira-kira gitu. Mungkin bisa kita arrange bersama, nggak ada masalah. Misalnya dalam satu Ramadan kita sekali ketemu menjelang buka puasa, kita biasa mulai jam 4, nanti selesai jam 5 atau setengah 5 menjelang sampai buka bersama-sama itu boleh-boleh saja. Seperti dulu kita juga di Brawijaya ya, itu sekali buka bersama begitu, monggo saja. Nanti bisa kita komunikasikan lewat jabrian kita bersama Pak Dedi. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Sama-sama.